Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horror story ya. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita rumah hantu di perkebunan karet ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment, oke? Petualangan di desa Sindang Hulu masih berlanjut. Cerita seram masih datang berurut, masih mencekam, masih membuat nafas tertahan. Simak lanjutannya, ceritanya di sini, hanya di cerita horror story. Hembusan angin dingin semilir tertiup menembus ruang gelap malam, menyentuh setiap sudut kosong pesedaan. Heningnya seperti bicara dalam diam, menebar ketakutan. Suara daun-daun kering yang terangkat terbang lalu jatuh kembali, menyentuh dan bergesekan dengan tanah. Itu adalah salah satu sedikit suara yang terdengar. Kadang sesekali serangga nekat berbunyi walau sebentar. Sebelum seperti ada yang memaksa berhenti lalu diam, ditambah dengan nolongan panjang anjing hutan di kejauhan. Semua bersatu jadi alunan harmoni seram. Lewat tengah malam, aura kengerian mengungkap ke desa Sindang Hulu. Seperti sudah berjalan pada banyak malam sebelumnya, desa ini seperti nggak berpenghuni. Seluruh penduduknya memiliki untuk berdiam di rumah jika hari sudah mulai beranjak gelap. Nggak akan nekat keluar kalau nggak sangat terpaksa. "Yudar, kamu sedang apa?" Walaupun pelan, tapi suara nenek Sarmi mengagetkan Yudar yang tengah mengintip dari jendela depan. "Jalanan, Nek. Kenapa dengan jalanan? Sepi sekali, nggak ada orang, seram kelihatannya." Percakapan nenek dan cucunya di dalam rumah itu mungkin bukan satu-satunya interaksi yang masih terjadi dalam desa. Bisa jadi ada keluarga lain sedang melakukan hal yang sama, tertarik untuk memperhatikan apa yang sedang atau akan terjadi di luar. Suasana mencekamnya benar-benar terasa. "Sudah, Yudar, ayolah tidur." Nenek Sarmi agak memaksa Yudar untuk berhenti mengintip di luar. "Iya, Nek." Nggak berlama-lama akhirnya Yudar menuruti perintah neneknya. "Kamu ini kok seperti nggak kapok-kapok ya? Padahal baru beberapa hari yang lalu ketemu dengan hantu jubah hitam." "Sudahlah, lebih baik diam di dalam, tidur sampai malam selesai." Di dalam kamar percakapan kembali terjadi dengan suara pelan, nyaris berbisik. Nenek Sarmi sekali lagi menegur cucu kesayangannya. "Iya, Nek, maaf, aku cuma penasaran, kenapa sih belakangan ini desa kita kalau malam hari suasana sangat mencekam?" Yudar bilang begitu. "Nenek juga sih nggak mau cerita semuanya. Aku kan pengen tahu ada apa sebenarnya." Yudar melanjutkan. "Besok pagi nenek janji akan cerita semuanya. Sekarang tidurlah." Nenek Sarmi berucap begitu. "Iya, Nek, tapi besok janji ya akan cerita semuanya." Yudar mengikuti perintah neneknya lalu memaksa diri untuk tidur. Setelahnya mereka akhirnya bisa lelap masuk ke alam mimpi. Untuk sementara rasa penasaran Yuda masih tertunda dan kekhawatiran Nenek Sarmi akan keadaan mencekam di luar terhenti sejenak. Sementara itu ternyata sudut lain desa masih ada pergerakan di luar rumah. Ada dua orang sedang terjebak dalam situasi yang mencekam. "Sudah aku bilang berapa kali dari kemarin, bagusnya kita berangkat ke sini besok pagi saja, kan jadi nggak sampai tengah malam seperti ini, malah terjebak nggak bisa kemana-mana." "Mana aku tahu kalau perjalanan kita tadi akan kesasar di dalam hutan. Harusnya sebelum gelap sudah sampai di sini." Terjadi percakapan dua orang laki-laki berumur sekitar 30-an tahun di salah satu sudut desa, tepatnya di sebuah bangunan kecil berbahan kayu dan bambu yang gelap tanpa penerangan sama sekali. Bangunan tanpa dinding ini biasanya digunakan warga untuk pos jaga malam, tapi beberapa waktu belakangan malah nggak dipergunakan lagi karena nggak ada warga yang berani beraktivitas malam hari, termasuk jaga malam. Jadinya
bangunan kecil ini selalu kosong. Dua orang itu bernama Ramdan dan Ilham ditugaskan oleh majikannya untuk datang mengunjungi desa Sindang Hulu. Malam ini adalah kedatangan mereka untuk yang kedua kali. Makin seram aja ini, Ham. Ya, sebentar sajalah kita istirahat. Jantungku masih deg-degan nih. Ilham masih berusaha untuk mengatur nafas. Gila memang. Aku nggak mau lagi-lagi datang ke sini malam hari. Mengerikan sekali. Tadi di hutan itu. Begitulah, ternyata beberapa saat sebelumnya mereka baru saja lolos dari situasi seram di dalam hutan. Tersasar, berputar, nggak tentu arah sambil mengalami dan melihat pemandangan mengerikan. Sampai akhirnya lepas tengah malam mereka baru bisa keluar hutan, lalu kemudian masuk ke Sindang Hulu. Di pos kampling ini mereka bermaksud untuk beristirahat sebentar, mengatur nafas. Rumah Pak Paiman masih jauhkah? Tanya Ramdan. Masih di ujung, masih agak jauh, kita harus jalan kaki, jawab Ilham sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Ya sudah kalau gitu, ayo kita lanjut biar cepat sampai. Ramdan sudah gak sabar untuk sampai tujuan. Sepertinya dia masih sangat ketakutan dan ingin segera berada di tempat yang aman. Di desa ini tujuan mereka berdua adalah bertemu Pak Paiman di rumahnya. Beliau adalah selaku desa Sindang Hulu. Rencana awalnya pertemuan akan dilakukan sore hari, tapi karena satu dan hal lain akhirnya Ramdan dan Ilham baru saja sampai tengah malam. Sebentar, habiskan satu batang ini dulu, jawab Ilham. Kepanikan masih terpancar jelas di wajah Ramdan. Gestur tubuhnya menunjukkan seperti itu. Selalu melihat sekeliling, memperhatikan sekitar, memandang ke sana kemari. Ayolah Ham, kan bisa nanti saja di rumah Pak Kades merokoknya. Iya, sebentar lagi kita jalan, jawab Ilham. Sementara suasana di sekitar mulai ada perubahan, ada yang aneh. Yang tadinya masih terdengar ada suara serangga malam mendadak jadi bunyi. Entah apa penyebabnya, desa ini jadi sangat senyap. Ilham yang beberapa menit sebelumnya sudah sempat bisa menikmati rokok, detik berikutnya seperti tersadar akan adanya perubahan. Seperti Ramdan, dia lalu langsung memperhatikan sekeliling. Ada apa, Ham? Tanya Ramdan ketika melihat gelagat temannya. Ayo kita jalan lagi, ucap Ilham sambil membuang rokok yang sebenarnya masih menyisakan beberapa hisapan lagi. Ramdan tanpa ucap langsung mengangkat tas kecilnya lalu melangkahkan kaki mengikuti Ilham meninggalkan pos kampling menuju rumah Pak Kades. Angin yang tadinya nyaris bergerak perlahan makin terasa desirnya. Dingin mulai menjalar di tubuh dua laki-laki yang tengah berjalan kaki menembus sepinya desa ini. Ilham menarik jaket lusuhnya menutupi bagian dada dengan mengaitkan kancingnya satu persatu. Sementara Ramdan yang berjalan di sebelahnya terus menunjukkan mimik khawatir. Gesturnya masih ketakutan, tapi sama sekali nggak mau mengucapkan. Iya, sebenarnya mereka berdua sudah sama-sama merasakan ada perubahan ini. Sepi mencekam, gelap kosong, menebar aura seram. Dan yang paling mengganggu adalah mereka merasa seperti ada yang sedang memperhatikan. Langkah kaki terdengar, kecepatan konstan energi yang sudah terkuras di hutan tadi membuat Ramdan dan Ilham gak bisa berjalan lebih cepat, apalagi berlari. Semoga Pak Paiman mau menampung kita malam ini tidur di rumahnya ya. Kalau nggak begitu, di mana kita harus tidur nanti? Ucap Ramdan dengan nafas tersengal. Kamu sudah pernah ke sana sendirian kan? Pak Paiman itu orangnya baik, pasti bolehlah kita menginap semalam. Ilham menjawab tanpa sedikit pun menoleh ke arah Ramdan, malah terus memperhatikan sekitar. Percakapan singkat itu terjadi di tengah perjalanan, yang sepanjang jalan sama sekali nggak ada kehidupan, nggak ada pergerakan. Setiap bertemu ada penduduk, nyaris semuanya nggak ada penerangan, seperti nggak berpenghuni. Sampai akhirnya Ridwan dan Ilham sampai di satu persimpangan. Aku lupa, ini kita harus kemana? Ke kanan atau ke kiri ya? Tanya Ilham. Ke kiri, aku ingat, jawab Ramdan. Yakin kamu?
Yakinlah, terdengar sedikit ragu dari jawaban Ramdan. Ya sudah, gak ada pilihan lain untuk buat Ilham selain ikut omongan Ramdan. Kemudian mereka berbelok ke kiri. Setelahnya perjalanan dari awal menyusuri kontur yang datar-datar saja, kali ini menemui jalan yang agak menanjak. Nggak jadi tambah melelahkan, tapi sedikit mengurangi kecapean. Gila, desa ini sepi sekali, ucap Ramdan, suaranya memecah hening. Ilham gak menanggapi, dia terus berkonsentrasi melangkahkan kaki. Seperti itulah jarang sekali pada percakapan di antara mereka. Sekalipun ada hanya sekali lebih banyak diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Namun, beberapa menit ke depan akan ada perubahan. Kedagangan datang mengambil alih peranan. Berhenti Ham, Ramdan bilang begitu sambil memegang lengan Ilham untuk memaksanya menghentikan langkah. Ada apa lagi Dan? Ilham bertanya. Kamu dengar nggak? Ada suara, tanya Ramdan. Enggak, aku nggak dengar apa-apa. Emang ada apa? Suara apa sih? Coba dengar lagi. Percakapan yang sangat pelan, nyaris berbisik itu ujungnya membuat keduanya diam, lalu berhenti melangkah. Kemudian Ilham menajamkan pendengaran, coba mencari suasana yang dimaksud Ramdan. Saat itu Ilham nggak mendengar apa-apa. Tuh Ham, muncul lagi. Dengar nggak? Ramdan berucap lagi. Ilham belum mendengar apa-apa sampai akhirnya suara itu terdengar jelas walau sayu. Seperti itu, suaranya desis panjang seperti suara desir angin. Terdengar dari kejauhan. Suara apa ya itu? Tanya Ilham ketika akhirnya bisa mendengar. Ramdan diam saja, tapi pandangannya berkeliling, berusaha mencari sumber suara. Angin kah? Bukan, angin gak gitu suaranya, jawab Ramdan. Keduanya terus penasaran, berusaha mencari jawaban. Tiba-tiba, ayo Ham, jalan lagi, Ramdan bilang begitu sambil mendorong Ilham. Ada apa Dan? Udah, jalan aja. Kali ini Ramdan yang berjalan di depan melangkah cepat. Ilham mengikuti dari belakang. Itu ada rumah, kita ke situ dulu. Ramdan bilang begitu setelah melihat ada bangunan cukup besar berdiri di pinggir jalan. Setelah kiri laki-laki, Ilham ikut kemana Ramdan melangkah. Sambil masih kebingungan kenapa tiba-tiba temannya bersikap seperti itu. Sementara suara itu masih terdengar sekali. Hanya berselang berapa puluh detik kemudian, Ramdan dan Ilham sudah sampai di teras depan bangunan gelap ini. Letaknya sekitar 15 meter dari jalan. Assalamualaikum. Ilham mengucap salam ketika sudah persis berada di depan pintunya. Ramdan berdiri agak ke belakang sambil kecemasan masih memenuhi pikirannya. Gak ada jawaban. Sekali lagi Ilham mengucap salam. Assalamualaikum. Tetap nggak ada jawaban. Buka aja pintunya Ham. Tiba-tiba dari belakang Ramdan menggeser pintu tubuh Ilham, lalu tangannya meraih gagang pintu dan ternyata pintu nggak terkunci. Dengan mudah Ramdan membukanya. Ayo masuk cepat. Tanpa pikir panjang, Ilham masuk ke dalam mengikuti Ramdan yang sudah buru-buru masuk terlebih dahulu. Di dalam mereka berdiri sejenak memperhatikan sekitar. Coba mencari tahu bangunan apa yang sebenarnya mereka masuk ini. Bangunan ini berbentuk segi empat, cukup besar, berdinding anyaman bambu, tembok tebal, hanya menjadi pondasi setinggi kira-kira 1 meter. Di kanan dan di kiri pintu masuk ada 2 jendela dalam keadaan tertutup. Pada dinding kanan kiri juga ada beberapa jendela tanpa kaca. Nyaris semua tertutup kecuali jendela yang ada di sebelah kanan. Keduanya terbuka lebar. Dari situ kita bisa terlihat pemandangan luar. Dari jendela yang terbuka inilah Ramdan dan Ilham mendapat sedikit cahaya pantulan dari langit luar, sehingga sedikit banyak bisa melihat dalam remang gelap. Di bagian depan bangunan yang kosong nyaris tanpa perabot ini ternyata ada ruang kecil tanpa pintu. Ukurannya kira-kira 2 kali 3 meter.
Di kanan kiri ruang kecil ada lemari panjangan yang berisi barisan buku-buku. Walau baru sebentar di dalam dan memperhatikan sekeliling, tapi Ramdan dan Ilham sudah tahu bangunan apa yang mereka sedang masuki ini. "Ini musalah, Ham," ucap Ramdan berbisik. Ilham mengangguk sambil masih terus memperhatikan sekeliling. "Benar," Ramdan bilang, "ternyata bangunan ini musola." Gelapnya suasana di luar tadi membuat Ramdan dan Ilham sampai harus masuk ke dalam dulu untuk tahu bangunan apa sebenarnya ini. Kemudian Ilham bergerak ke pintu, lalu duduk di sampingnya, tepat di bawah jendela membelakangi dinding. Ramdan mengikuti duduk di sebelah Ilham. "Syukurlah pintu musola ini nggak dikunci, kita bisa jadi masuk dan bersembunyi di sini," ucap Ramdan. "Bersembunyi dari apa sih?" tanya Ilham, puncak dari penasaran sejak tadi. "Ada apa, Dan? Kamu melihat apa?" Ramdan nggak langsung menjawab, tapi dia malah seperti berusaha untuk melakukan sesuatu. Membalikkan badan, tangannya lalu meraba kayu kusen yang ada di samping pintu. Ternyata dia sedang berusaha membuka jendela. Berhasil, Ramdan lalu mendorong daun jendela sangat perlahan, nggak membuka lebar-lebar, tapi hanya membuka celah cukup untuk mengintip keluar. "Tadi aku melihat ada sosok yang sedang berdiri di ujung jalan sana, Ham," begitu Ramdan bilang. Akhirnya dia bicara. "Sosok kayak apa? Orang?" tanya Ilham penasaran. "Nggak tahu, aku nggak melihat jelas, yang pasti tinggi besar hitam. Dia cuma berdiri diam kayak lagi merhatikan kita, dan yang membuat aku jadi makin takut, ternyata dia kemudian bergerak maju menuju tempat kita berdiri tadi. Makanya aku berburu-buru ngajak kamu ke sini." Sambil ngebisik sangat pelan, Ramdan bercerita semua. "Kalau benar perkiraanku, sosok itu akan jalan melintas depan musola ini. Di jalan itu," lanjut Ramdan sambil menunjuk keluar ke jalan. Ilham yang kelihatannya pemberani kali ini mulai ada kecemasan di raut wajahnya, mulai ketakutan. Kalau benar apa yang diceritakan Ramdan, maka berapa belas detik ke depan maka akan ada kejadian seram yang mereka alami sekali lagi. Masih belum ada perubahan, jalanan desa masih tetap sepi dan kosong. Nggak ada makhluk yang melintas, belum ada. Heningnya cukup menggambarkan keseraman. Kosongnya seperti berbicara dalam senyap. Dua lelaki yang sedang mengalami fase penakutan dalam hidupnya ini hanya diam sambil terus memperhatikan situasi di luar. Nggak ada percakapan. Akhirnya suara itu muncul, memecah permukaan sepi. Degup jantung Ramdan dan Ilham mulai berpacu. Belum melihatkan apa-apa, tapi suara itu cukup membuat bulu kuduk berdiri. Muncul lagi, kali ini lebih jelas terdengar berasal dari arah kanan jalan, tapi sepertinya masih jauh. Ramdan dan Ilham penasaran. Suara apa sih itu? Mereka bertanya-tanya dalam hati. Kedengaran lagi, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Ramdan dan Ilham memejamkan mata dan telinga, berusaha mencari sang pemilik suara. Ternyata nggak lama ketakutan mereka sangat beralasan. Rasa cemas pun sebab mereka detik kemudian mulai ada pergerakan di sisi jalan sebelah kanan. "Ham, iya." Ramdan coba memberitahu Ilham kalau dia melihat ada yang bergerak di arah kanan. Ada sosok yang masih terlihat berbentuk seperti bayangan hitam berjalan pelan menembus remang gelap. Belum kelihatan jelas karena masih tertutup pepohonan. Sosok misterius ini terus bergerak sampai akhirnya bisa benar-benar terlihat jelas karena nggak ada lagi yang menghalangi pandangan Ramdan dan Ilham. Seram, sungguh seram pemandangan yang sedang terhampar di depan musola ini. Ternyata sosok seram ini bergerak berjalan seperti melayang. Gerakannya sangat halus, berbentuk tinggi besar, tubuhnya berbalut, terlihat seperti jubah hitam panjang sampai menutup kaki. Jubahnya bergerak-gerak tertiup angin. Sementara itu, desis panjang terus terdengar jelas, bertambah seram ketika muncul lolongan panjang anjing hutan dari kejauhan. Walaupun takut, namun Ramdan dan Ilham gak melepaskan pandangan, terus menatap sosok seram itu.
penasaran berbalut ketakutan. Namun tiba-tiba kriet, ada suara yang terdengar seperti pintu terbuka. Ramdan dan Ilham sontak langsung berpandangan, bertanya-tanya, pintu mana yang terbuka? Kriet. Terdengar sekali lagi, kali ini lebih panjang dan jelas suaranya. Tentu saja Ramdan dan Ilham sontak langsung melihat ke asal suara. Iya, akhirnya mereka tahu suara itu berasal dari mana. Akhirnya tahu pintu mana yang terbuka. Ternyata di sebelah kanan musola ada bangunan kecil yang menempel dinding, kelihatan seperti ruangan kecil dan tampaknya biasa dipergunakan sebagai gudang, kira-kira seperti itu. Nah, pintu gudang inilah yang baru saja menimbulkan suara yang timbul karena ternyata pintu itu ternyata terbuka tersendirinya. Seram, tentu saja. Sejenak Ramdan dan Ilham teralihkan dari pemandangan depan musola. Mereka sekarang lebih memperhatikan pintu gudang. Suara terbuka masih terdengar karena memang kelihatan belum terbuka lebar, mencekam. Ramdan dan Ilham menahan nafas, perhatikan dalam ketakutan. Ini lebih mencekam karena jarak gudang sangat dekat, hanya beberapa meter saja. Akhirnya berhenti, pintu gudang yang bergerak lagi sudah dalam keadaan terbuka lebar. Ramdan dan Ilham jadi bisa melihat di dalam gudang, walau hanya sekejap yang kelihatan karena sama sekali nggak ada pencahayaan. Setelah itu sejenak suasana kembali hening, nggak ada suara sama sekali, sepi. Tapi hanya sebentar, kira-kira 5 menit kemudian lagi-lagi muncul suara mencurigakan. Suara mencurigakan itu berasal dari dalam gudang, terdengar jelas karena pintu dalam keadaan terbuka. Suaranya seperti ada pergesekan satu benda di atas lantai, seperti ada barang yang bergeser, bergerak. Lagi-lagi Ramdan dan Ilham tercekat diam, ketakutan, sambil terus memperhatikan. Tapi suara itu hanya muncul sebentar saja, setelah itu menghilang, meninggalkan sepi dan hening di belakang. Melihat nggak ada pergerakan lagi di gudang, perlahan Ramdan kembali mengalihkan pandangan ke depan musola. Betapa tercengangnya dia karena sosok seram yang dia lihat sebelumnya ternyata masih ada. Dan gak sendirian, di jalan depan sosok seram itu sudah menjadi ada 3 dengan bentuk penampakan yang nyaris sama. Dalam remang gelap ada 3 sosok seram sedang berdiri diam menghadap musola. Tiba-tiba Ramdan Ilham bersuara pelan sambil menarik tangan Ramdan, seperti memberi kode menyuruh untuk melihat ke gudang. Ramdan menangkap maksud Ilham, lalu sekali lagi mengalihkan pandangan jadi ke pintu gudang, mencari tahu apa yang Ilham mau tunjukkan. Ilham diam, tubuhnya gemetar ketakutan. Begitu juga Ramdan, gak berani bersuara sama sekali pun bernafas. Mereka terpana, membisu, tubuh kaku ketika melihat apa yang sedang bergerak keluar dari gudang. Iya, ada benda yang sedang berjalan keluar dari dalam gudang. Awalnya hanya kelihatan ada 2 batang galah sejajar muncul dari pintu. Namun, lama-kelamaan di belakang 2 galah ini ada yang mengikuti. Kelihatan seperti tungkup setengah lingkaran yang memanjang. Benda terus bergerak pelan perlahan. Sampai akhirnya Ramdan dan Ilham bisa melihat dan menebak pasti ada yang sedang keluar melayang dari gudang. Iya, benda ini ternyata bergerak melayang. Setelah sebagian besar bentuknya sudah kelihatan, barulah dapat dipastikan kalau benda itu ternyata keranda keramat. Ada keranda jenazah terbang perlahan keluar dari gudang. Selanjutnya, keranda itu terus melayang meninggalkan gudang menuju ke depan musola. Mata Ramdan dan Ilham terus mengikuti pergerakannya. Terus bergerak, ternyata benar. Keranda ini menuju ke halaman depan, lalu selanjutnya ke jalan di mana sudah ada menunggu 3 sosok seram yang masih berdiri diam. Benar, keranda memang akhirnya sampai persis depan 3 makhluk seram itu. Semuanya diam, hening, suasana makin mencekam, pemandangan yang sungguh menyeramkan. Ramdan dan Ilham masih diam membisu sambil terus memperhatikan. Aku nggak kuat, Ham. Akhirnya Ramdan bicara dengan sangat pelan.
jatuh tertunduk, tubuh Ramdan gemetar, keringat dingin bercucuran, nyaris pingsan. Ilham yang menjawab, tapi tangannya meraih daun jendela itu, lalu menariknya, menutup jendela setelah mereka nggak bisa lagi melihat pemandangan seram itu. Kembali ke posisi semula, Ramdan dan Ilham duduk bersandar membelakangi dinding, tetap diam nggak bersuara, membiarkan makhluk-makhluk seram itu di luar beraktivitas, sambil berharap dan berdoa supaya pergerakan mereka terus di luar musola. Di sisi malam mereka tetap dalam lingkup kecemasan dan ketakutan, walaupun nggak melihat secara langsung, namun suara-suara menyeramkan di luar tetap bisa mereka dengar, masih sangat menakutkan. Sampai akhirnya ketika sudah semakin mendekat ke waktu subuh, kegiatan pergerakan di luar berhenti, terdengar dari suara yang terdengar lagi sepi. Lelah karena perjalanan panjang dan peristiwa yang baru saja mereka alami, Ramdan dan Ilham akhirnya tertidur. "Bang, bangun bang, sudah subuh, maaf ya." Ramdan dan Ilham terbangun karena ada yang mendengar suara seperti itu. Ternyata musola sudah dalam keadaan terang dan sudah ada belasan warga berada di dalam. "Abang berdua ini dari mana, mau kemana?" tanya salah satu warga. "Kami mau ke rumah Pak Kades, tapi kemalaman," jawab Ilham. Setelahnya mereka mulai sedikit menceritakan tentang peristiwa yang baru saja alami. Singkatnya, setelah selesai salat subuh, Ilham penasaran tentang keranda mayat yang ada di dalam gudang. Lalu dia minta izin untuk membuka pintu untuk melihat ke dalam. Apa yang Ilham lihat, ternyata keranda sebelumnya melayang keluar, sudah berada di dalam gudang lagi, sudah kembali ke tempat asalnya. Sejarah perkebunan karet nan angker ini sebagian besar akhirnya terungkap. Ada darah dan air mata di belakangnya, berbalut sedih di antara kengerian selimut horornya. Simak final episode dari prequel RHDPK hanya di Cerita Horor Story. Pagi harinya seisi kampung gempar setelah tersebarnya berita tentang adanya dua pendatang yang sempat terjebak dalam situasi menyeramkan pada malam sebelumnya. Ini peristiwa geger kesekian kalinya yang terjadi di Sindang Hulu. Sebelumnya sudah ada beberapa kejadian yang dialami oleh warga, termasuk Yudar. Ramdan dan Ilham adalah orang luar pertama yang merasakan keseraman kejadian itu. Begitulah desa yang tadinya aman, damai, tentram, beberapa bulan berakhir ini berubah jadi seperti kota mati. Penduduknya terkungkung ketakutan, dicekam misteri seram yang selalu terjadi belakangan, membuat semuanya agak berani keluar rumah kalau nggak sangat terpaksa. "Nek, semalam ada dua orang tamunya Pak Kades yang melihat hantu jubah itu. Mereka katanya sampai pingsan di musola." "Tamunya Pak Kades? Kenapa malam-malam datang ya?" "Katanya sih mereka sebelumnya sempat kesasar di hutan sebelum akhirnya bisa masuk ke Sindang Hulu. Tuh namanya, kamu jangan keluar malam, seram sekali. Makin sering menampakkan diri. Yang lebih seram lagi, Nek, katanya mereka melihat keranda yang ada di musola terbang keluar ke jalan, Nek." "Kok seram sekali ya, Nek?" Keranda itu sudah terbang." Percakapan membahas tentang peristiwa itu juga terjadi di antara Yudar dan Nenek Sarmi di dalam rumah. Mereka cukup serius membahasnya sampai Yudar jadi teringat janji yang pernah diucap oleh neneknya. "Memang ada apa dengan keranda, Nek?" "Oh iya, nenek kan janji mau cerita tentang hantu seram itu. Sekarang sepertinya saatnya tepat untuk cerita, Nek." Yudar menagih janji di akhir kiamat. "Iya." Nenek Sarmi menarik nafas panjang, matanya menerawang jauh kembali ke puluhan tahun sebelumnya, menembus ruang dan waktu, coba mengingat-ingat lagi sedetail mungkin setiap peristiwa yang terjadi ketika beliau masih muda. Akhirnya Nenek Sarmi mulai bercerita. Yudar duduk di atas dinglek kecil memperhatikan dengan serius. "Jadi seperti yang sudah pernah nenek bilang, kemunculan makhluk-makhluk seram itu bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya mereka sudah pernah muncul. Yang bisa nenek ingat, mereka sudah pernah ada dua kali
masa kemunculan. Yang pertama, ketika nenek masih kecil. Yang kedua, ketika bapakmu dulu masih kecil. Kedua masa itu sangat seram. Desa ini sangat mencekam, hampir sama dengan kali ini. Begitu Nenek Sarmi memulai ceritanya. Lalu, ada apa dengan kerandanya, Nek? Tanya Yudar penasaran. Nanti dulu, keranda punya alasan tersendiri kenapa dia akhirnya muncul. Biarkan nenek lanjut ceritanya dulu, Nak. Yudar mengangguk-angguk setuju. Lalu Nenek Sarmi berlanjut cerita. Beliau bilang kemunculan makhluk-makhluk seram ini pertama kali ketika beliau masih kecil, ketika masih berumur 13 tahun. Waktu itu juga sama, kemunculan mereka membuat warga desa dirundung ketakutan. Gak ada yang berani untuk keluar berkegiatan malam. Suasana jadi seperti desa mati. Sosok-sosok seram tinggi besar jubah hitam bergentayangan berkemunculan beberapa kali dilihat oleh penduduk. Gambarannya bentuknya juga nyaris sama dengan yang dilihat oleh Yudar. Bergerak, melayang tanpa menginjak tanah. Jubah panjangnya melambai bergerak seperti tertiup angin. Nenek Sarmi muda juga dulu bertanya-tanya, siapakah makhluk seram ini? Apa maksud dari kemunculan mereka? Sampai ketika orang tua Nenek Sarmi menjelaskan semua. Jadi menurut mereka kalau makhluk seram ini sudah muncul itu tandanya akan ada bencana besar yang menimpa desa Sindang Hulu. Begitu katanya. Kenapa mereka bilang bisa seperti itu? Karena sebelum-sebelumnya makhluk seram ini sudah pernah muncul dan hampir selalu ada bencana yang akan terjadi di belakangnya. Hampir selalu. Lalu ada apa dengan keranda, Nek? Yudar masih penasaran dengan keranda. Jadi kalau keranda itu sudah muncul, tandanya bencana sudah semakin dekat, jawab Nenek Sarmi. Kemudian ada jendela hening di antara keduanya. Tapi tenang aja, kita akan baik-baik aja kok. Tuhan akan melindungi, ucap Nenek Sarmi sambil tersenyum menenangkan hati cucunya. Memang waktu itu bencana yang datang apa, Nek? Tanya Yudar lagi. Kemudian Nenek Sarmi menjelaskan, ketika dia masih kecil, bencana yang datang adalah menyebarnya wabah suatu penyakit yang pada saat itu nyaris mustahil untuk mendapatkan obatnya. Karena penyakit inilah yang banyak penduduk yang meninggal dunia nggak tertolong. Sementara peristiwa selanjutnya kira-kira 20 tahun kemudian setelah kemunculan makhluk-makhluk seram itu, sekali lagi desa Sindang Hulu mengalami bencana kekeringan, kemarau panjang, sungai yang biasanya mengalir air banyak bersih jadi kering korontang, sawah ladang penduduk kekeringan. Bencana itu berlangsung selama berbulan-bulan. Akibatnya banyak warga meninggal desa untuk pindah sementara ke tempat lain agar bisa terus menyambung hidup. Terjadi sekali lagi ketika Sindang Hulu seperti desa mati, nyaris kosong gak berpenghuni. Tapi syukurlah pada dua bencana itu desa ini bisa terselamatkan. Nenek yakin kalau memang kali ini akan ada bencana lagi, kita pasti akan selamat, tenang aja. Begitu Nenek Sarmi bilang sambil tersenyum. Oh, jadi begitu ceritanya, seram juga ya, Nek. Yudar akhirnya tahu semua seperti perihal tentang kemunculan makhluk-makhluk seram yang sedang bergentayangan di desanya. Lalu, dua orang tamu Pak Paiman itu adalah orang dari perusahaan yang mau menggusur desa ini kah? Tanya Nenek Sarmi kemudian. Iya, Nek, mereka orang-orang dari perusahaan itu, jawab Yudar dengan nada sedih. Di sini, Nenek Sarmi sebenarnya sudah mulai merasakan kalau ada sesuatu yang gak mengenakan yang akan terjadi di desanya. Ada perasaan was-was bercampur sedih yang dirasakan, tapi beliau sebisa mungkin berusaha untuk gak menunjukkan semuanya ke Yudar. Dan sepertinya apa yang Nenek Sarmi bayangkan akan terjadi ke depannya, ternyata akan ada satu peristiwa besar di desa Sindang Hulu, peristiwa mengerikan. Sekitar jam 7 pagi, Ramdan dan Ilham sudah berada di rumah Pak Kades, Pak Paiman. Tentu saja mereka diterima dengan baik oleh Pak Paiman, karena juga mereka memang sudah pernah datang sebelumnya. Setelah sudah bercerita tentang peristiwa malam sebelumnya yang mereka alami, Ramdan dan Ilham akhirnya mulai berbicara langsung ke pokok bahasan, maksud dari kedatangan mereka di desa ini. Jadi gimana, Pak? Ada perkembangan bagus kah?
tanya Ilham membuka percakapan. Seperti yang sudah saya bilang, akan susah bagi warga sini untuk menjual tanahnya. Dan benar saja, setelah saya adakan pertemuan beberapa hari yang lalu, sebagian besar warga menolak menjual tanahnya, jawab Pak Paiman. Berarti sebagian warga yang mau kan Pak? Ramdan bersuara. Begitulah, ternyata Ramdan dan Ilham bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Perusahaan ini seringkali mencari lahan subur untuk dijadikan berbagai bentuk perkebunan. Untuk desa Sindang Hulu, perusahaan merencanakan desa ini nantinya akan dijadikan satu perkebunan karet yang luas. Salah satunya adalah karena ada beberapa hektar pepohonan karet hasil dari peninggalan perusahaan Belanda di satu sudut desa, dan pepohonan karet ini masih tumbuh dengan subur. Dan juga ternyata bukan hanya desa Sindang Hulu saja yang dijadikan target untuk digusur, tapi ada 2 desa lainnya juga, yaitu desa sebelah Sindang Hulu. Tentu saja banyak pertentangan dari warga. Sebagian besar dari mereka menolak penggusuran itu, walau dengan ganti rugi yang besar sekalipun. Sangat berat untuk meninggalkan desa ini. Sudah berapa generasi ke belakang tinggal di sini, gak mungkin untuk pindah, sangat berat. Tanpa disadari atau enggak, pada saat inilah konflik di desa perlahan mulai terjadi. Konflik yang bisa jadi akan berujung bencana besar. Begitulah kemudian seiring waktu berjalan, karena berbagai macam alasan, salah satu persatu mulai ada warga yang akhirnya tergoda untuk menjual dan meninggalkan rumahnya, lalu pindah ke tempat lain. Kebanyakan warga yang pindah ini adalah warga desa dari tetangga. Tentu saja warga di Sindang Hulu semakin gundah karena pada akhirnya nyaris seluruh warga dari desa-desa terdekat sudah pindah meninggalkan rumah. Mereka semua pindah ke tempat baru, sampai pada suatu saat hanya tinggal desa Sindang Hulu sajalah yang masih berdiri di tengah kepungan wilayah yang sebentar lagi akan dijadikan perkebunan karet. Setelah Ramdan dan Ilham, berikutnya seringkali perwakilan lain dari perusahaan perkebunan datang bernegosiasi. Seringkali juga Pak Paiman sendiri menemui mereka langsung. Kadang pula ditemani oleh banyak warga desa, tapi tetap saja pertemuan itu nggak menghasilkan kesepakatan. Warga desa bersikukuh nggak mau menerima tawaran mereka. Alih-alih mendapatkan kesepakatan, malah hubungan kedua pihak jadi makin teruncing, berujung dipenuhi dengan kebencian. Selang berbulan-bulan kemudian, perusahaan perkebunan sudah mulai kehilangan kesabaran. Mereka mulai coba menggunakan cara jahat, memaksa penduduk desa untuk pindah. Salah satunya caranya dengan menyewa dan membayar banyak preman untuk menakuti-nakuti dan mengintimidasi warga. Nah, seiring berjalannya waktu, intimidasi ini mulai membuahkan hasil. Sebagian warga mulai menerima penawaran, lalu menjual tanah dan rumahnya, kemudian pergi meninggalkan desa. Namun, walaupun begitu, masih tetap ada sebagian warga yang terus bersikeras untuk bertahan mati-matian mempertahankan tempat tinggal yang sudah mereka huni puluhan tahun. Pada saat inilah mulai terjadi teror mengerikan. Satu persatu warga yang melakukan perlawanan menghilang tanpa kabar. Menurut cerita yang beredar, warga yang hilang itu diculik, dibunuh para preman bayaran. Mayatnya dikubur di sekitaran hutan yang letaknya di pinggiran desa. Nggak memakan waktu lama untuk berita ini tersebar, membuat sebagian besar warga tersalut emosi. Walaupun ada pula yang malah jadi ketakutan. Tersebutlah 2 warga yang bernama Supri dan Mariono. Mereka termasuk warga paling vokal menyuarakan perlawanan. Pada suatu hari, mereka mengumpulkan warga tersisa yang masih ingin bertahan di balik desa. Di antara puluhan warga itu, ternyata ada Yudar juga. Dia ikut hadir tanpa sepengetahuan neneknya. Yudar akhirnya termasuk orang-orang yang kukuh dengan pendirian untuk tetap tinggal di desa ini. Supri dan Mariono mengajak warga untuk melakukan perlawanan. Berapi-api mereka membakar semangat warga yang sudah berkumpul ini, menyuarakan untuk melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Suasana desa yang sudah mencekam jadi mencekam lagi. Warga tersisa sudah terbakar emosi. Sementara itu, di titik ini Pak Paiman sudah nggak bisa melakukan apa-apa lagi, serba salah. Dengan berbagai macam pertimbangan,
Salah satunya adalah demi keselamatan keluarga besarnya, dan juga karena sudah melihat situasi makin mencekam. Dengan berat hati, Pak Paiman memutuskan untuk meninggalkan desa Sindang Hulu, kemudian pindah ke tempat baru yang jaraknya cukup jauh dari Sindang Hulu. Hingga pada akhirnya bencana besar itu benar-benar terjadi. Perkelahian massal nggak bisa dielakkan lagi di salah satu sudut desa. Warga yang dipimpin oleh Supri dan Mariono melakukan perlawanan kepada para preman-preman bayaran dari perusahaan perkebunan. Lagi-lagi di antara warga yang melakukan perlawanan ada Yudar di sana. Perkelahian berdarah itu langsung sengit. Masing-masing kubu menggunakan berbagai macam senjata tajam. Singkatnya, banyak korban berjatuhan dari kedua kubu. Ada yang luka-luka dan nggak sedikit juga meninggal dunia. Sungguh menyedihkan. Supri dan Mariono sebagai pemimpin perlawanan juga ikut tewas mengenaskan. Yang membuatnya semakin menyedihkan, beredar kabar kalau sebelum meninggal mereka dipaksa untuk menggali liang kuburnya sendiri. Selain Supri dan Mariono, banyak korban perkelahian dikubur sekitar desa tanpa tahu letak pastinya. Tapi ada juga yang dimakamkan dengan layak di pemakaman umum. Perkelahian massal itu merupakan tragedi, bisa dibilang bencana yang benar terjadi. Tangis warga yang tersisa pecah terdengar dalam gelap. Seisi desa berduka, semua termasuk penghuni salah satu rumah di satu sudut sunyinya. Iya, Nenek Sarmi tertunduk lesu di dalam rumah. Tangisannya nggak bersuara, duka terdalam merambah menusuk jiwa. Tak kalah mendengar kabar kalau Yuda termasuk salah satu di antara korban yang meninggal dunia. Nenek Sarmi kehilangan cucu kesayangannya. Dia kehilangan satu-satunya orang yang tersisa menemani hidupnya. Nggak ada kata atau kalimat yang dapat menggambarkan kesedihannya. Guratan wajah lelahnya bercampur pedih remuk redam, hanya menyisakan hembusan nafas sesak di dada. Almarhum Yuda dimakamkan di pemakaman umum yang ada di desa Sindang Hulu bersama dengan para korban meninggal lainnya. Beberapa minggu setelahnya, desa Sindang Hulu sudah benar-benar tergusur. Hampir seluruh warganya pergi meninggalkan tempat untuk menuju tempat baru. Hampir, ya hampir, karena ternyata nggak semua warga pergi meninggalkan desa. Perusahaan perkebunan pada akhirnya melunak. Mereka mengizinkan beberapa warga yang nggak mau pindah untuk tetap menempati rumahnya. Nenek Sarmi salah satunya. Sepeninggalnya Yuda, Nenek Sarmi benar-benar sebatang kara. Nggak ada keluarga atau kerabat, nggak ada tujuan mau kemana. Kalau memang harus pergi meninggalkan Sindang Hulu, makanya Nenek Sarmi memutuskan untuk nggak pergi bersama dengan sebagian kecil penduduk lain. Kebetulan juga makam Yudar yang berada di pemakaman desa nggak ikut dipindahkan ke pemakaman baru. Entah apa sebabnya. Setelah kejadian perkelahian massal, sebetulnya ada rencana dari perusahaan perkebunan dan warga untuk memindahkan area pemakaman ke lahan pemakaman baru yang letaknya di tengah-tengah hutan di luar desa. Tapi seiring waktu berjalan, proses pemindahan itu nggak selesai. Hanya sebagian makam saja yang dipindahkan, sementara yang lain ditinggalkan. Entah apa sebabnya. Tapi proses pemindahan makam itu jadi sebuah cerita yang masih akan terdengar di puluhan tahun ke depannya. Cukup banyak kuburan di pemakaman umum di desa Sindang Hulu yang dipindahkan ke tempat baru. Awalnya karena nggak mau membangun perkebunan karet di atas lahan pemakaman, perusahaan mengejar target untuk memindahkan seluruh makam secepatnya. Maka dari itulah mereka melaksanakan pemindahan kuburan ke tempat baru secara maraton, mulai dari pagi sampai terkadang hingga tengah malam. Dalam masa itu, rombongan berbaris keluar masuk desa membawa keranda berisi mayat. Jadi pemandangannya biasa, tapi ya itu tadi, pada akhirnya tidak semua makam dipindahkan. Entah apa penyebabnya, perusahaan memutuskan untuk menghentikan kegiatan itu. Proses pemindahan makam menghasilkan cerita turun-temurun. Pada masa-masanya berikutnya, penampakan-penampakan seram rombongan orang-orang yang membawa keranda mayat masih sering kali terlihat tengah malam menembus hutan dan perkebunan. Kembali ke Nenek Sarmi. Hidup terus berlanjut. Nenek Sarmi berusaha untuk menjalaninya. Dengan semangat nyaris di titik nol, beliau bertahan hidup seadanya, semampunya.
Kegiatan sehari-hari terus ia lakukan, termasuk untuk mengunjungi makam Yudar. Di sisa hidupnya, setiap hari sebelum dan sesudah mencari kayu bakar, Nenek Sarmi selalu mendatangi makam Yudar, cucu kesayangan ini, dengan sapu lidi yang selalu ia bawa. Beliau selalu membersihkan makam Yudar. Selalu, setiap hari Nenek Sarmi datang untuk membersihkan, menyapu makam Yudar dengan sapu lidi. Srek, srek, srek. Suara sapuan sapu lidi terlalu terdengar memecah sunyi desa ketika Nenek Sarmi sudah ada di pemakaman. Srek, srek. Hal itu terus berlanjut hingga beberapa waktu ke depan, hingga akhirnya sekitar 2 tahun kemudian Nenek Sarmi jatuh sakit yang gak tertolong lagi. 2 tahun setelah kematian Yudar, Nenek Sarmi meninggal dunia. Semakin kelam dan sepi saja desa Sindanghulu. Tapi entah karena diawali dengan tragedi berdarah atau karena sebab lain, perusahaan perkebunan yang tadinya hendak membangun perkebunan karet yang luas ternyata nggak mencapai tujuan. Mereka malah menghentikan kegiatan kira-kira dalam jangka waktu 5 tahun kemudian tanpa alasan yang jelas. Proyek perkebunan karet ini malah jadi terbengkalai selama belasan tahun lamanya. Perkebunan karet pada tahun 2008. Nggak mau. Kamu jangan tinggalin aku sendirian, gini aja. Di tengah kebun karet yang seramnya minta ampun gini, aku malah mau pergi. Enggak mau. Tapi kita harus pergi, Geri, Friska. Kan gak jauh juga, paling cuma 100 meter di belakang. Gak mau, Man. Aku gak mau sendirian. Takut aku kalau mau kita jalan berdua. Tapi mau mengelangkah aja susah banget. Mendingan kamu duduk di sini, tunggu aku datang. Syukur-syukur kalau ketemu Giri. Percakapan itu terjadi antara Friska dan Iman di satu tengah malam, di tengah-tengah perkebunan karet. 2 mahasiswa asal Jakarta ini sedang duduk mengatur nafas di salah satu pohon karet di pinggir jalan, setapak membelah perkebunan. Mereka kelelahan setelah sebelumnya mengalami peristiwa yang gak pernah mereka duga sebelumnya. Lalu, siapakah Giri? Giri adalah salah satu dari mereka juga. Hanya saja Giri terpisah ketika mereka semua lari menjauh dari keseraman yang terjadi sebelumnya itu. Iya, Man, kaki aku kesleo parah nih, sakit banget. Friska meringis kesakitan. Makanya aku jalan sebentar ya, takut ada apa-apa sama Giri. Kamu tunggu aja di sini, ucap Iman. Nggak mau, jangan tinggalin aku. Please, Man. Friska merangek ketakutan, nyaris menangis. Mendengar itu, Iman jadi gak tega meninggalkan teman perempuan ini. Tapi di sisi lain, dia juga khawatir memikirkan keadaan Giri, takut kenapa-napa. Yang ada, Iman cuma bisa berharap kalau Giri baik-baik aja. Semoga dia hanya kesasar, berlari berbeda arah sendirian. Kelamnya situasi dikarenakan karena hanya sedikit redup cahaya langit yang bisa menyusup masuk. Di dalam perkebunan karet ini hanya menyisakan gelap berbalut kabut tipis yang sudah muncul beberapa saat sebelumnya. Pandangan terbatas, nggak mau menembus sampai kejauhan. Udara sama sekali nggak ada pergerakan, statis. Entah karena masih ketakutan atau alasan lain, tarikan nafas Iman dan Friska masih terasa sesak. Suara-suara serangga malam sekali terdengar bersautan, menjadikan sela di antara sepi cekam. Belum ada sinyal juga, sial, sungut Iman setelah lagi melihat layar ponselnya. Di tengah pedalaman gini, kamu berapa ada sinyal gitu, Man? Sambil meringis, Friska bilang begitu. Setelah kembali menyimpan ponselnya, Iman melirik jam yang melingkar di tangan kirinya. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1 lewat tengah malam. Percakapan seperti itu hanya obrolan pendek dengan volume rendah, nyaris berbisik. Dalam kepala mereka berdua isinya hanya kecampur banyak pertanyaan berbaut cemas. Lebih banyak diam yang sambil terus memperhatikan sekelilingnya, sepinya mengurat sampai hati. Di tengah keterbatasan pandangan karena adanya kabut tipis, indera pendengaran otomatis jadi menajam. Setiap ada suara sekecil apapun hampir pasti terdengar. Setiap ada suara yang muncul, mata Iman dan Friska langsung mengarah ke sumbernya. Sungguh kungkungan cekam perkebunan karet ini meruntuhkan nyali.
seramnya menyentuh urat nadi. Lalu tiba-tiba Friska dan Iman mendengar sesuatu, ada suara di kejauhan. Kayak ada yang lari, Man, bisik Friska. Iman diam tak menjawab, tapi ada Friska yang bilang memang benar, suara itu terdengar seperti suara langkah orang yang sedang berlari. Mereka berdua lalu sama-sama berusaha mencari sumber suara, menembus gelap dan balut kabut. Cukup lama suara langkah kaki itu terdengar, awalnya seperti di kejauhan, sampai lama-kelamaan dekat, tapi tetap saja belum kelihatan sang empunya langkah kaki itu. Itu, Man. Akhirnya Friska bersuara sambil tangannya menunjuk ke salah satu arah di depan mereka. Kemudian Iman berusaha mencari apa yang Friska maksudkan. Itu, Man, ada orang. Gemetar bisik Friska masih dengan posisi menunjuk. Lalu akhirnya Iman bisa menangkap objek yang Friska maksud. Benar, ada seseorang yang sedang berlari, tapi bukan mendekat. Dia berlari di sela-sela pepohonan karet dari bagian kanan perkebunan di bagian ke kiri. Orang ini berlari nggak terlalu cepat, tapi kelihatan seperti sangat ketakutan. Setelah sudah cukup jelas, barulah mereka berdua baru sadar kalau ternyata yang sedang berlari itu adalah Gary. Itu Gary kah? Ayo kita kejar. Imam lalu membopong Friska, membantunya melangkah perlahan setelah bangkit dari duduk. Perlahan mereka melangkah dalam gelap mengikuti Gary dari belakang. Pekat gelap malam ditambah belutan kabut membuat keduanya cukup susah mengimbangi kecepatan Gary. Posisi Iman yang harus membopong Friska yang kakinya terkilir juga menghambat pergerakan. Awalnya posisi Gary nggak terlalu jauh, lama-kelamaan semakin jauh, lalu sesekali hilang tertutup kabut, hingga akhirnya Gary benar-benar hilang dari pandangan Friska dan Iman. Walau sesekali suara langkah kakinya masih terdengar. Gary nggak kelihatan lagi, Man. Nggak apa-apa, kita terus ikuti arahnya saja. Nggak ada pilihan lain. Friska mengikuti kemauan Imam. Tergopoh-gopoh, mereka terus melanjutkan langkah mengejar Gary. Selebihnya mereka berdua hanya mengandalkan intonasi dalam melangkah, karena akhirnya suara langkah kaki Gary pun tak terdengar lagi, apalagi wujudnya. Lagi-lagi hening sepi jadi menyelimuti, sama sekali nggak ada percakapan. Friska dan Imam terus melangkah pelan, seperti nggak ada tujuan. Tapi nggak lama, detik berikutnya Imam menghentikan langkahnya. Otomatis Friska juga ikut berhenti. Ada apa? Kenapa mereka berhenti? Ternyata ada pemandangan di sebelah belas meter di depan yang mengharuskan untuk henti langkah. Nggak perlu ada perbincangan, tapi pandangan sudah tertuju pada objek yang sama. Ada bangunan yang berbentuk rumah berdiri di kegelapan di ujung perkebunan karet. Posisi rumah ini agak menurun ke bawah, sehingga Friska dan Iman berposisi melihat dari tempat yang sedikit agak lebih tinggi. Rumah ini berdiri tanpa penerangan sama sekali. Gelapnya semakin runyam, ditambah kabut yang sejak tadi malah membuat menebal. Pemandangan horor klasik. Friska dan Imam memandangnya dengan nafas yang sesekali tertahan. Sungguh menyeramkan. Suasana semakin mencekam ketika suara serangga yang tadinya bersautan tiba-tiba menghilang. Udara yang tadinya sama sekali nggak bergerak mendadak mulai ada sepoi angin bertiup. Suhu beranjak turun hingga perlahan dinginnya menembus pakaian. Kemudian tiba-tiba Iman menarik Friska untuk bergeser, mengajaknya untuk berposisi seperti sembunyi di balik salah satu pohon karet. Sambil pandangannya masih terus ke arah rumah seram itu. Masih tanpa percakapan, Friska mau gak mau mengikuti ke arah Imam bergerak. Kenapa Imam mengajak Friska bersembunyi di balik pohon? Karena ternyata Iman melihat sesuatu. Beberapa puluh detik kemudian, Friska juga akhirnya melihat apa yang Imam lihat. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Di beberapa belas meter sebelah kanan rumah, ternyata ada sosok yang sedang bergerak perlahan menuju rumah itu. Sosok ini bergeraknya bukan berjalan menapak, tapi bergerak melayang seperti sentimeter dari atas tanah. Sosok tinggi besar berbalut seperti jubah panjang berwarna gelap, menyeramkan. Dia terus bergerak mendekati rumah. Friska dan Iman melihat itu semua sambil terus menahan nafas sebisa mungkin gak bersuara sedikit pun. Iman, ada Gary.
Gemetar suara Friska berbisik, "Ada Gary, di mana?" Iman bertanya-tanya dalam hati. Mengerti kebingungan Iman, Friska menjawab, "Di teras." "Di teras, Man?" Ternyata benar, setelah Imam memincingnya mata menajam pandangan, akhirnya dia melihat apa yang Friska maksud. Ada Gary di teras rumah gelap itu. Gary terlihat sedang duduk dengan kedua tangan memeluk dua kakinya. Wajahnya menunduk seperti di antara dua lutut. Gary seperti sedang menangis ketakutan. Sementara sosok menakutkan yang sejak tadi bergerak melayang mendekat, tiba-tiba sudah berada persis di depan Gary. Sosok seram ini berdiri diam sambil memperhatikan Gary yang masih bergeming dalam posisi ketakutan. Sungguh pemandangannya sangat mengerikan. Friska dan Iman hanya mampu memperhatikan dari kejauhan. Friska menangis dalam diam. Iman gak berani berbuat apa-apa. Cekamnya mematikan nyali. Itulah akhir dari kisah prequel RHDPK ya. Di ujungnya ada sekelumit cerita seram dan sequelnya. Oke ya, itu tadi cerita dari Rumah Hantu di Perkebunan Karet. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.